Halo semuanya, bersama kita kelompok 9. Kita ini Terabang. Nah, di sini kelompok kita beranggotakan 4 orang. Siapa aja sih? Yang pertama ada Kak Cita. Kak Cita boleh saya hai. Hai, Lanjut ada aku sendiri, namaku dia Fitrianingsih. Terus ada Kak Pua. Kak Pua boleh say hi. halo, Sama hai. yang terakhir ada Kak Leo. Di sini kita mau presentasikan tugas kelompok kita di matkul Tekno ya, Kak. Yang pertama akan dibahas oleh Kak Cita. Kak Cita silahkan. Baik, di sini saya izin menyampaikan ya. Sebelum itu, kita akan membahas tentang tantangan pengelolaan sampah saat ini. Dan yang pertama, ada penumpukan sampah, yaitu volume sampah harian terus meningkat tanpa pengelolaan yang efektif, sehingga kita perlu meningkatkan di tingkat rumah tangga. Kemudian yang kedua, proses manual dan rumit, yaitu sistem bank sampah konvensional seringkali mencatat data secara manual, lambat dan rawan kesalahan. Kemudian yang ketiga, ada kurangnya motivasi, yaitu masyarakat kurang tertarik untuk memilah sampah karena tidak melihat keuntungan langsung atau merasa prosesnya merepotkan. Nah, sehingga apa? Banyak sampah itu yang menumpuk dan tidak terkondisi. Kemudian ada solusi, yaitu mengubah tantangan menjadi peluang. Apa aja sih? Yang pertama, kita melibatkan warga setempat sebagai pengelola utama bank sampah. Kemudian adanya web, yaitu web sederhana dan mudah dipahami dengan panduan, yaitu panduan pemilahan, cara membuang sampah, dan info penjemputannya. Kemudian, sosialisasi rutin melalui pemerintah desa atau RT, minimal 1 kali per bulan. Dan juga ada layanan penjemputan sampah yang terjadwal dan praktis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Mbak Dia. Nah, selanjutnya kita ada cara kerja Terebang ya, Kak ya. Cara kerjanya sendiri kita ada 3. Yang pertama itu pakai platform digital. Dia berisi website inovatif yang mendigitalisasi seluruh ekosistem bank sampah di Terabang. Nah, terus ada panduan sederhana untuk memilah sampah dengan benar dan juga informasi penjemputan dan cara membuang sampah yang tepat ya, Kak. Terus yang kedua ada sistem QR Code. Di sini itu integrasi sistem manual dan digital menggunakan QR Code untuk pencatatan sampah yang cepat, akurat, dan transparan ya. Gimana sih bisa dapetinnya? Masyarakat harus mendaftar dulu, baru bisa mendapatkan kartu QR Code tersebut di customer service kita ya. Di situ juga ada bimbingan pemilahan oleh pengelola langsung di lokasi kita. Dan yang ketiga yaitu sampah kita menjadi cuan. Mengubah setiap kilogram sampah yang dipilah menjadi poin digital yang bisa dicairkan menjadi nilai ekonomi, yaitu berupa uang ataupun saldo. Nah, yang kedua ada model bisnis Terabang. Modelnya seperti apa sih? Yang pertama, nasabah tuh membawa sampahnya ke bank sampah Terabang kita. Lalu sampah dipilah dan dikelola oleh pengelola kita ya Kak ya. Terus sampah diolah menjadi produk bernilai guna atau akan dijual kembali. Hasilnya itu akan memberikan nilai ekonomi cuan bagi masyarakat juga. Nah, buat target pasar Terabang sendiri adalah fokus pada pengelolaan sampah rumah tangga. Tujuan kami adalah membuat pengelolaan sampah lebih efisien, teratur, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat luas. Dengan sistem yang mudah diakses, setiap keluarga dapat berkontribusi menjaga lingkungan sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Pua.
Kemudian ada dampak yang diharapkan. Di sini ada 3. Yang pertama dari dampak lingkungan. Lingkungan tentunya akan menjadi lebih bersih, menjadi terjaga dengan pengelolaan sampah yang teratur dan sistematis melalui TerraBank. Kemudian dari dampak sosial, budaya memilah sampah, masyarakat terbiasa memilah sampah sejak dini. Kemudian akan menciptakan kebiasaan positif yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Terakhir dari dampak ekonomi, adanya perputaran ekonomi. Terbentuknya perputaran ekonomi ini dari pengelolaan sampah yang memberikan nilai tambah dan cuan bagi masyarakat. Pemutaran sampah TerraBank, sampah yang sudah dipilah oleh nasabah, disalurkan ke mitra pengelolaan profesional seperti PT DMC Plastik Indonesia untuk diproses lebih lanjut. Kemudian melalui proses daur ulang yang terstandar, sampah diubah menjadi produk yang bernilai guna, seperti biji plastik, kerajinan tangan, dan bahan baku industri. Kolaborasi ini memastikan sampah tidak berakhir di TPA, melainkan kembali ke siklus ekonomi yang produktif. Simpulannya adalah TerraBank hadir sebagai solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga dengan mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan perputaran ekonomi sirkular. Melalui sistem yang terstruktur dan kolaborasi strategis, bersama TerraBank kita membuktikan bahwa memilah sampah tidak hanya menjadi aksi nyata dalam menjaga bumi tetap bersih, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi yang produktif bagi masyarakat. Baik, seperti itu PPT-nya kita ya yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita akan presentasikan untuk web yang udah kita buat nih. Untuk webnya sendiri yang akan presentasikan yaitu oleh Kak Leo. Silakan Kak Leo. Oke, di sini ada tampilan awalnya untuk bagian dashboardnya dan ini ada bagian untuk loginnya. Dan ini nanti tinggal memasukkan akun jika sudah daftar. Kemudian jika belum daftar di bawah juga ada tulisan daftar. Ini saya tinggal memasukkan password yang sudah ke save. Buat yang Kemudian, pertama kali, jika belum punya akun, seperti kalian ini. bisa daftar Untuk dulu tampilan ya Kak. awalnya ada Bisa diklik request tadi yang penjemputan dan bagian saldo daftar. dan kemudian ada kalkulator cuan sampah. Ini nanti tinggal pemilihan sampahnya. Kemudian ini ada form penjemputannya, formulir penjemputannya. Nanti tinggal input untuk sampahnya yang tipe apa dan beratnya berapa kilo. Kemudian ini kalau ada requestnya untuk patokan rumahnya atau tempat yang akan dituju kami jemput. Kemudian ini untuk jadwal kita. Jadwal kita untuk penjemputannya di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu mulai pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Ini hanya untuk wilayah Semarang aja. Kemudian ini untuk lokasi drop kita ada di sini, alamatnya sudah tertera, bisa langsung diklik dan akan langsung terhubung ke Google Maps. Kemudian ini untuk panduannya, untuk harga-harganya dan cara menjual sampahnya. Jadi seperti itu untuk tampilannya dari web kita, dan nantinya itu akan bisa disambungkan dengan QR. Baik, ya kakak semuanya, seperti itu buat kelompok kita. Itulah yang bisa kita sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih semuanya.